sangat sulit mengayuh sepeda di jalanan yang berbatu dan tanjakan. Mendidik anak tidaklah mudah, diperlukan kasih dan kebijaksanaan. Apa saja yang jangan dilakukan orang tua dalam mendidik anak? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Sudahkah mendidik anak dengan kasih dan penuh kebijaksanaan? Mendidik anak dengan baik dan benar sangat penting karena akan membentuk karakter dan kepribadian yang akan menentukan masa depan mereka. Selain itu, dengan mendidik anak dengan baik dan benar, kita bukan hanya membentuk individu yang baik, tetapi juga ikut menciptakan generasi yang lebih berkualitas. Berikut beberapa alasan mengapa pola asuh yang tepat sangat berpengaruh bagi kehidupan anak. Yang pertama, membentuk karakter dan kepribadian. Anak belajar nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati dari orang tua. Pola asuh yang baik akan membentuk anak tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik dan memiliki moral yang kuat. Yang kedua, menanamkan kemandirian dan tanggung jawab. Anak-anak yang dididik dengan baik akan belajar mengatasi masalah sendiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Mereka memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Anak yang mendapat dukungan emosional dan penghargaan atas usahanya akan lebih percaya diri. Kepercayaan diri ini penting dalam kehidupan sosial, akademik, dan pekerjaan di masa depan. Yang keempat, mencegah perilaku negatif. Pendidikan yang baik dapat membantu anak menghindari kebiasaan buruk seperti berbohong, malas, atau bersikap kasar. Anak juga lebih mampu mengendalikan emosi dan menghadapi tekanan hidup dengan lebih baik. Yang kelima, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Anak yang tumbuh dengan pola asuh yang baik cenderung lebih sukses dalam pendidikan, karir, dan kehidupan sosialnya. Mereka lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menghadapi tantangan hidup. Yang keenam, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Anak yang dididik dengan cinta dan kedisiplinan yang tepat akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Mereka bisa membangun hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan rekan kerja di masa depan. Yang ketujuh, memberikan landasan mental dan emosional yang sehat. Anak yang dididik dengan baik memiliki kestabilan emosional dan lebih siap menghadapi stres atau kegagalan. Mereka tidak mudah menyerah dan memiliki pola pikir yang positif. Masalahnya sekarang adalah banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar. Banyak yang sering melakukan hal-hal yang jangan atau tidak seharusnya mereka lakukan dalam mendidik anak. Seperti contohnya yang pertama, bersikap terlalu keras atau otoriter. Mengandalkan hukuman fisik atau ancaman untuk mendisiplinkan anak. Tidak memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat atau perasaan. Akibatnya anak bisa tumbuh menjadi penakut, rendah diri, atau justru pemberontak. Yang kedua, terlalu memanjakan atau permisif, selalu menuruti keinginan anak tanpa batasan, tidak menerapkan aturan yang jelas. Akibatnya, anak bisa menjadi manja, kurang disiplin, dan sulit menghadapi tantangan. Kemudian yang ketiga, tidak konsisten dalam menerapkan aturan. Hari ini melarang sesuatu, besok membiarkan hal yang sama terjadi. Kemudian ayah dan ibu memiliki aturan yang bertentangan. Akibatnya anak bingung, sulit memahami konsekuensi, dan sering melanggar aturan. Yang keempat, tidak memberikan contoh yang baik. Menyuruh anak berperilaku baik, tapi orang tua sendiri melakukan sebaliknya. Misalnya meminta anak tidak berbohong, tapi orang tua sering berbohong. Akibatnya, anak belajar dari tindakan, bukan hanya kata-kata. Kemudian yang kelima, terlalu sering membandingkan anak dengan orang lain. Contohnya, kakakmu lebih pintar, atau kenapa kamu tidak seperti anak tetangga? Akibatnya anak bisa kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak cukup baik. Kemudian yang keenam, tidak memberikan cukup waktu dan perhatian. Sibuk dengan pekerjaan atau gadget sehingga jarang berbicara dengan anak. Tidak mendengarkan saat anak bercerita. Akibatnya anak merasa tidak dihargai dan bisa mencari perhatian di tempat lain dengan cara yang negatif. Yang ketujuh, terlalu banyak mengkritik dan jarang memuji. Selalu fokus pada kesalahan anak tanpa menghargai usahanya. Akibatnya, anak merasa tidak dihargai dan bisa kehilangan motivasi. Kemudian yang kedelapan, tidak mengajarkan tanggung jawab. Selalu menyelesaikan masalah anak tanpa membiarkan mereka belajar mengatasinya sendiri. Tidak memberi tugas rumah sesuai usianya, akibatnya anak tumbuh menjadi tidak mandiri dan sulit menghadapi tantangan.
Yang kesembilan, menggunakan kasih sayang sebagai alat manipulasi. Contoh, kalau kamu nakal, ibu tidak sayang lagi. Akibatnya anak bisa merasa cemas dan tidak aman dalam hubungan dengan orang tua. Yang kesepuluh, tidak mengajari anak mengelola emosi. Selalu meminta anak jangan menangis tanpa memberi cara yang sehat untuk menenangkan diri. Meremehkan perasaan anak dengan mengatakan, itu tidak penting. Akibatnya, anak sulit mengenali dan mengelola emosinya dengan baik. Dr. Pallavi Walia, seorang clinical psychologist, dalam artikel berjudul Parental and Child Relationship, Do's and Don'ts for Parents, yang dimuat di Librate.com menambahkan beberapa hal yang jangan atau tidak boleh dilakukan orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama, jangan sedikit-sedikit menyalahkan anak. Jadikan kesalahan anak sebagai pengalaman belajar yang serius, namun tanpa rasa bersalah. Yang kedua, jangan melukai pikiran anak dengan menggunakan hukuman fisik. Yang ketiga, jangan biarkan anak takut akan kehadiran orang tua. Yang keempat, jangan membentak atau berteriak kepada anak. Perilaku seperti itu membuat anak menjadi keras kepala. Yang kelima, jangan langsung mengabaikan ide atau perasaan anak. Hal ini akan menciptakan jarak di antara orang tua dan anak. Yang keenam, jangan pernah membenarkan perilaku yang salah di depan anak. Yang ketujuh, jangan hanya berkhotbah kepada anak, lebih baik praktekkan. Yang kedelapan, jangan membanding-bandingkan anak. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan melukai harga dirinya. Yang kesembilan, jangan terlalu kaku. Biarkan anak mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Awasi hal ini untuk memastikan bahwa pembelajarannya benar. Yang kesepuluh, jangan abaikan anak apalagi menganggapnya sebagai beban dalam hidup. Yang kesebelas, jangan merendahkan atau mempermalukan anak, terutama di depan umum atau orang lain. Yang ke-12, jangan melabeli anak Anda dengan sebutan buruk, malas, keras kepala, dan lain-lain. Yang ke-13, jangan menentukan pilihan untuk anak Anda. Biarkan dia mengambil panggilan jika memungkinkan dan sesuai. Alkitab memberikan nasihat dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian Kolose 3 ayat 21 katakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya ia jangan tawar hati. Orang tua harus berhati-hati agar tidak mendidik anak dengan cara yang kasar atau tidak adil sehingga membuat mereka patah semangat. Mendidik anak harus dilakukan dengan kasih, kelembutan, dan doa agar mereka bertumbuh dalam iman dan kepribadian yang kuat. Sebagai kesimpulan, mendidik anak adalah tugas yang penuh tantangan. Beberapa hal yang sudah dipaparkan tadi sebaiknya dihindari agar anak tumbuh dengan baik secara fisik, mental atau emosional, sosial, bahkan spiritual. Anak-anak dalam masa pertumbuhannya bagaikan tanah liat yang basah. Mereka akan menjadi seperti apa yang kita, orang tua, cetak. Mereka memerlukan kasih sayang orang tua yang tanpa syarat, namun tidak mengabaikan disiplin dan aturan untuk mendidik mereka ke arah yang benar. Yang paling penting adalah jangan pernah lupa untuk meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk dimampukan mendidik anak dengan baik, benar, dan penuh kasih. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang akan diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.